Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, masih bersama saya A'la, dan luar biasa hari ini kebetulan kita hadir bersama kita adalah tokoh-tokoh pariwisata nasional. Di antara kita ada Pak Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, ada pula Pak Direktur Politeknik Pariwisata Makassar. Selamat datang Pak. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk vlog hari ini. Dan samping saya ini ada Bapak GM dari hotel yang kita sedang nikmati nih. Ini suasananya bagus, cozy banget Pak. Iya. Iya, ini modern, cozy tapi artistiknya juga ada. Nanti kita akan review lebih lanjut hotel ini apa sih spesialnya. Ada satu rahasia yang sangat spesial yang tidak dimiliki oleh hotel lain. Nanti kita explore. Nah, sementara sekarang kita akan mungkin banyak sharing aja Pak ya, santai sama Pak Dir, sama Pak Ketua GIPI tentang bagaimana sih pariwisata ke depan gitu Pak. Karena kita anak-anak muda ini pelaku pariwisata yang hari ini jalan ini Pak, luar biasa kita ketemu dengan obstacle Pak. Masalah-masalahnya ini kita butuh banyak sekali masukan di masa lalu, bagaimana Pak kita bisa eksis, kita bisa tetap jalan dengan kondisi hari ini gitu. Mungkin dari Pak Ketua GIPI dulu, saya ingin Bapak mungkin bisa bercerita sedikit Pak tentang bagaimana sih, apa sih pentingnya pariwisata Pak bagi Indonesia saat ini. Ya, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara soal pentingnya pariwisata, saya tidak ada bisa mengatakan lain kecuali bagaimana pentingnya Anda makan hari-hari. Itulah pariwisata. Jadi jangan pentingnya pariwisata gini ya. You ingat bahwa Bali itu bukan hanya 2 tahun 3 tahun, ratusan tahun itu dipromosikan, diedarkan ya tahu, dari tahun 1800 dan lain-lain. Jadi pentingnya pariwisata itu adalah sama dengan pentingnya kita makan. Kita makan. Jadi kalau you tidak makan berarti tidak penting. Berarti pariwisata aja tidak penting. Nah gitu. Jadi jangan cari perumpamaan lain lah. Bagi saya, mungkin saya yang sudah hampir 60 tahun ya kan, ada 50 tahun di pariwisata ya kan, itu harus itu ceritanya. Ya. Bapak sejak Menteri Pariwisata sejak ada Departemen Pariwisata Pak ya, Dirjen dulu. Masih Dirjen ya. Dirjen dulu. Ya. Sudah mendampingi Dirjen untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia. Betul. Ceritanya begitu. Luar biasa. Jadi apa Pak kira-kira kendalanya atau apa ya yang membuat pariwisata sekarang ya luar biasa sekarang Pak ya? Ini sudah jauh lebih baik daripada dulu. Dan apa sih yang membuat Bapak dan dulu Dirjen Kementerian Pariwisata itu merasa bahwa oh ini pariwisata bisa menjadi satu peluang gitu? Saya kira kalau ditanya bahwa peluang pariwisata itu tadi makan tadi. Filosofinya dari makan. Bagaimana Anda bisa berpeluang makan? Kalau Anda nggak cari, karena Anda tidak bisa dapat makan kan? Iya, asalnya dari situ. Tetapi hendaknya kita ini pariwisata itu harus menjadi darah daging kita sebenarnya. Darah daging. Harus jadi darah daging. Karena kalau hanya enjoy sedikit itu enggak. Tapi harusnya bahwa karena pariwisata itu dari mulai kepentingan di bawah. Orang dulu nggak ngerti kalau ada sampah itu kan cuek aja. Tapi dengan kita ada main pariwisata, maka itu adalah penting untuk pariwisata, yaitu kebersihan, ya kan? Nah itu kebersihan kan itu adalah penting. Apalagi sekarang dengan pandemi kan. Nah gitu. Jadi saya tidak bisa membuat satu perumpamaan yang terlalu banyak bahwa pariwisata itu adalah kehidupan, saya katakan tadi. Sama dengan makan. Ya,
Itu kan pentingnya makan Ya. itu, pentingnya pariwisata itu, gitu. Bahwa di situ di pariwisata kita bisa mengumpulkan kolaborasi, mengumpulkan kerjasama, mengumpulkan ide-ide dan mengumpulkan tadi supaya orang dulu tidak tahu pariwisata kayak apa. Iya, betul. Yang indah kemudian yang taunya apa dulu, oh air mancur bagus, ini pantai bagus, tapi mau diapain? Ya, pertama adalah kita menjaga lingkungan kan. Iya. Nah, gitu. Itu pariwisata. Karena tidak mungkin pariwisata maju kalau lingkungannya tidak bagus. Itu adalah maha penting. Betul, Dan tidak semua orang yang mengetahui mengenai lingkungan. Gitu. Iya. Ya. Betul. Mungkin saya ke Pak Dir gitu. Ini pariwisata awalnya kan cuma mungkin orang taunya ini bisnis, Pak. Tapi sekarang pariwisata malah bisa menjadi satu keilmuan sendiri. Bahkan ada politeknik kan, Pak, yang mengkaji tentang keilmuan itu. Bagaimana, Pak, ceritanya dari pariwisata ini dari bisnis bisa menjadi sebuah satu kajian yang bahkan sampai S2, Pak ya. Ada D4, ada S2. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Memang ini satu tantangan pertanyaan ini, Pak Ketua. Tentu kami mengawali bahwa sebagai lembaga pendidikan, memang kan tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tentu kalau kita bicara pariwisata, tadi sampaikan Pak Didin, sudah menjadi kebutuhan. Nah, kebutuhan itu kan sangat tergantung melihat dari aspek dari masing-masing individu. Sehingga kalau tadi akan jadi bagaimana pariwisata ke depan. Bagi kami bahwa pariwisata ini tidak pernah akan mati, Pak. Kenapa? Ini semakin hari semakin diminati. Kalau dulu orang melihat pariwisata hanya orang yang ekonominya melebih. Kalau sekarang tidak, Pak. Kalau kita mencermati, anak TK saja sekarang berwisata. Pertanyaannya, kalau TK atau anak-anak SD pergi berwisata, apakah dia pergi sendiri, Pak? Akhirnya apa? Yang terjadi, yang tadinya orang tuanya selama ini tidak pernah atau apa namanya berwisata, anggaplah ke mall, nih ya kan? Sekarang ikut-ikut juga. Yang tadinya tidak senang, akhirnya juga menjadi senang. Ini kan sesuatu. Nah, tentu kalau kita melihat dari sisi pendidikan, kan ini menarik, Pak. Hubungannya dengan ekonomi. Ya. Ini kan satu kesatuan tidak bisa dilihat sebelah mata. Nah, akhirnya lahirlah pola pendekatan bagi kami sebagai lembaga pendidikan dengan keinginan Presiden kita bahwa pariwisata ini harus menjadi penghasil devisa tertinggi di Republik ini. Pertanyaannya, bagaimana mencapai itu? Tentu untuk mencapai itu tidak lepas daripada sumber daya manusia. Nah, oleh karena itu bahwa lembaga pendidikan ini harus memacu dan memicu diri, khususnya melihat perkembangan yang ada. Akhirnya lahirlah ide-ide bahwa di dalamnya ada namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, salah satu kegiatan ini adalah sebagaimana kemarin sampai hari ini kita mengumpulkan semua ketua-ketua asosiasi untuk memberikan pemahaman bahwa SDM unggul itu tidak hanya harus dilakukan oleh lembaga pendidikan, tetapi unsur industri sudah harus terlibat di dalamnya. Sehingga kan kurikulumnya itu akan menyesuaikan apa sih kebutuhan dari dunia industri sendiri. Nah, memang tidak mudah, tetapi bagi kami bahwa dengan keberadaan Politeknik Pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata, itulah sebenarnya harapan yang diinginkan oleh Presiden kita untuk SDM unggul. Nah, tentu bicara SDM unggul tidaklah mudah diucapkan, karena SDM unggul bagi kami ukurannya adalah kompeten. Ya, apalagi kita di dunia pariwisata kan kita dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 10 2009, kemudian turun ke PP 52, turun ke Kemenpar mengatakan bahwa sumber daya manusia di bidang kepariwisataan wajib tersertifikasi melalui uji kompetensi. Nah, tentu ini tadi untuk mencapai unggul berarti kan satu, lembaganya harus kompeten, SDM-nya harus kompeten, biaya harus memadai. Nah, ini tantangan ke depan. Di sisi lain, masyarakat ini kalau kita sudah bicara biaya, pasti bilang terlalu mahal, cari yang murah. Tetapi bagi lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pariwisata Makassar, murah tapi tidak mudahan. Dalam artian,
murah untuk kuliahnya, tetapi biaya yang digunakan luar biasa karena sudah disubsidi oleh negara, sehingga semua komponen dari ekonomi atas sampai ke bawah itu semua punya kesempatan yang sama. Nah, dengan demikian bahwa SDM unggul itu kita insya Allah kan kita bisa raih dengan harapan bahwa kementerian ini tetap membina politeknik pariwisata yang ada khususnya di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu mungkin secara gambaran umum, sehingga bahwa kurikulum ini harus selalu direview, harus dievaluasi. Evaluasi itu tidak bisa hanya dilakukan oleh lembaga pendidikan, karena lembaga pendidikannya tempatnya untuk mendidik. Ya, betul. Nah, sedangkan untuk membuat mereka kompeten, kan memang sebagian kampus sudah punya fasilitas sarana dan prasarana untuk praktek. Tetapi tentu praktek di kampus berbeda dengan industri. Makanya lahirlah ide-ide bahwa harus ada magang, kalau kami istilahnya PKN. Untuk apa? Untuk mengasah dan menyesuaikan lingkungan-lingkungan di usaha itu sendiri. Ini Ya, yang memang menarik. Maaf ini Pak Dir. Iya. Betul Pak, industri itu cepat Pak jalannya. Iya. Memang kadang di beberapa kompetensi, misalkan ya, ini kita bahas, kebetulan saya juga asesor. Iya. Kita bahas misalkan sales marketing, itu masih ada telemarketing, itu masih ada Pak, telepon. Iya. Sekarang udah orang semua sudah pakai sosial media dan sebagainya. Tapi sudah masuk online Pak ya. Iya. Sebagian, tapi masih perlu dirincikan seperti itu. Jadi ke depan tantangan digitalisasi, tantangan generasi perubahan shifting dari generasi X ke milenial, kemudian ke Z lagi tuh Pak. Untuk mempercepat nih Pak perubahan itu, ada mungkin ide dari Pak? Ya, ini karena ini kan era milenial, Ya. maka di kampus-kampus sudah harusnya dibentuk seperti GMP. Di kami di Politeknik Pariwisata Makassar itu kita galakkan anak-anak kita ini untuk sama-sama berkreasi. Dan itu ilmu pertama bagi kami, bahwa semua mahasiswa harus punya medsos. Ya, gitu. anggaplah sehingga misalnya Politeknik Pariwisata Makassar ini mahasiswanya lebih 2.000, pegawainya 160-an. Kalau semua itu memiliki medsos, kemudian mengupload untuk KM Politeknik Pariwisata, maka Viral Pak. maka sangat viral Iya, dan berapa betul. orang yang membaca. Betul. Nah, begitu pula dengan dunia industri itu sendiri. Nah, oleh karena itu tentu ini kesadaran dari lembaga pendidikan juga sudah mengambil bagian daripada promosi itu. Bayangkan kalau anggaplah di bulan Maret kemarin, kami ada sekitar 700 mahasiswa yang kita ajak untuk berwisata. Kita mintakan setelah itu, ayo upload semua di mana Anda kunjungi dan apa kesan Anda, termasuk hotel-hotelnya. Nah, itu yang luar biasa ternyata dengan cara-cara seperti itu. Ini ada tambahan dari Pak Ketum soal SDM pariwisata. Saya karena sudah cukup dari situ, ada satu hal yang penting mengenai sejarah pariwisata ini. Pariwisata ini harus dimulai bukan SMA atau bukan. Pariwisata itu harus mulai dikenalkan dari mulai PAUD, dari mulai bawah. Sehingga bagaimana caranya itu lihat silahkanlah. Jadi kalau dulu kan pariwisata tuh kalau sudah tinggi baru dikenalkan. Sekarang enggak, harus dari kecil mengerti bagaimana kebersihan. Saya kembali lagi kebersihan. Kebersihan itu bagian daripada pariwisata, ya kan? Contoh sekarang dari anak-anak kecil di rumah saja ada sampah dia dibuang di depan rumah dengan harapan bisa masuk ke sampah-sampah itu ke kali dan lain-lain. Dari kali masuk ke laut. Dan itu menjadi penghalang bagi pariwisata. Tapi kalau sudah mengerti betul bahwa dari mulai kecil sampai besar pariwisata dan orang yang berperan orang tuanya ya, bahwa kebersihan adalah penting. Kebersihan salah satu, ini baru satu aja Pak ya. Baru satu aja. Cleanliness. Jadi ya cleanness itu daripada kita ada CHSC itu kan. CHSC. Nah itu jangan baru sekarang udah tua kayak gini atau orang udah tua baru diajarin. Dari bawah harus
taman kanak-kanak itu atau PAUD barangkali itu harus katakan apa pariwisata, bagaimana pariwisata dasarnya kebersihan, ya kan, keamanan dan lain-lain itu harus diedikan gitu. Jadi itu saya mesankan bahwa makin tinggi makin di SD makin bagus lagi, ya kan? Iya. Habis makan SD kemudian di SMP-nya juga. Jadi lebih gampang. Jangan sampai kita itu malah tertarik dengan wisata di luar, ya kan? Di luar negeri. Sebenarnya Indonesia itu adalah lebih, saya yang sudah berkeliling ke barangkali hampir 3/4 dunia ini. Tidak ada yang lebih indah kecuali Indonesia. Karena budaya, seni budaya dan apa itu pemandangan dan lain-lain. Contohlah di sini. Orang tidak ngerti. Dulu saya membangun wisata umpamanya bahari. Raja Ampat. Semua orang bertanya, begitu muncul tanya Raja Ampat tuh di mana? Jadi tidak. Tapi kalau sudah dari awal ilmu bumi zaman dulu saya kecil itu hanya ilmu bumi umpamanya baca peta buka, buta. Kalau saya bilang Jakarta, Brebes, Tegal, Pemarang, Pekalongan, cuma itu aja. Atau Jakarta, Bogor, Bandung dan lain-lain. Tapi kalau sudah dijelaskan mengenai ke ilmu bumi pariwisata, dari Jakarta ke Bogor, ceritakan di Bogor itu ada apa, ya toh, ada kebun raya itu kapan dibangunnya, dan jadi terus begitu juga naik ke puncak dulu ya, di puncak tuh ada apa, ada kebun teh, ada ini, begitu sampai ke Bandung sana. Jadi kita itu mengajarkan pariwisata itu dari ilmu bumi sebenarnya, karena kita itu kan negara yang 17.000 pulau kurang lebih, ya kan. Kemudian yang 3/4-nya adalah laut, ya. Kemudian hampir 3/4 daripada tanah Indonesia ini adalah pulau-pulau kecil. Nah itu terangkan, karena sekarang itu saya tidak tahu, ada orang yang sudah tahu di mana itu Manado. Di mana ini mereka nggak tahu, padahal negara sendiri tahunya. Kalau dia tahu Singapura di mana, jangan begitu, karena itu diajarkan oleh orang tuanya kan. Betul. Gitu. Jadi saya tidak, mari kita cintai bahwa negara kita itu adalah begini adanya, dan bagaimana hebatnya, bagaimana kita harus kita tingkatkan segalanya, gitu. Ya. Bahkan orang luar itu dia terkagum dengan budaya kita, malah yang seperti itu. Betul. Ya. Termasuk Toraja. Nah, Betul. ini yang sosial nih. Gimana mungkin bisa cerita sedikit Pak awal-awal Toraja? Sebenarnya pariwisata itu asalnya dari budaya. Menariknya pariwisata itu karena asalnya dari budaya. Dari budaya itulah mereka berkembang. Ya kan? Kita lihat budaya itu berkembang. Seni budaya Toraja umpamanya. Dulu dari tahun ke tahun itu adalah yang dijelaskan bahwa Toraja itu adalah dikenal oleh luar negeri. Malah orang kita tidak tahu, ya kan? Padahal itu kesenian. Bukan berarti orang Jawa harus tahu. Bukan berarti orang sini tidak tahu Keraton Solo, Keraton Jogja. Jadi ini pemahaman itu harus integrated namanya, ya, pemahaman pariwisata itu. Saya kira itu. Bagaimana pentingnya wisata tempat? Siapa yang harus mempromosikan? Ya orang daerah itu. Ya kan? Betul. Apa salahnya kalau umpamanya orang Makassar, orang dari daerah Toraja, kemudian kalau pergi itu harus pakai kaos Toraja. Pergi ke Jawa pakai kaos Toraja. Betul. Nanti orang Jakarta pakai kaos Jakarta pergi. Itu juga itu mix up atau bukan mix up, itu memfixkan bahwa semuanya orang berpromosi. Gitu, ya. Itu memang potensinya luar biasa, budaya kita berbeda-beda. Betul. Iya. Termasuk kayak Toraja tadi, sebenarnya orang luar lebih tahu mungkin daripada orang Jawa. Betul. Iya. Gitu. Bali bahkan mungkin lebih tahu daripada Jogja gitu. Kalau sekarang Jogja udah rame. Iya. Jogja udah rame. Iya. Terkait dengan ini pandemi, Pak.
Pak Ketum. Tantangannya pandemi ini kan memang ini jadi satu pelajaran bagi kita untuk memperkuat lagi tadi CHSE tadi itu. Iya. Ya. Bagaimana pandangan Pak Ketum nih tentang CHSE dan lain sebagainya selama pandemi? Saya kembali kalau mengenai itu, kita sudah melaksanakan deklarasi di pusat. Ya. Deklarasi mengenai perang terhadap COVID. Perang terhadap Karena COVID. kita perang terhadap musuh yang kita tidak tahu di mana adanya. Ya kan? Ya. Tidak lihat bentuknya kayak apa, gitu loh. Apa terbang kayak begini. Nah, itu adalah kita perang terhadap COVID-19 atau COVID-19 itu melalui protokol kesehatan. Masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak 1 meter lebih, ya kan? Ya. Nah, satu adalah protokol kesehatan, yang kedua alat perang kita adalah CIC tadi. CHSE. Iya kan, Iya. CIC itu dan harus dikerjakan secara konsisten dan bertanggung jawab. Betul. Itu Teman-teman, mengenai CIC. salah satu penerapan CHSE itu ada di seperti ini. Ya, boleh izin Pak. Ini adalah meja ini telah disterilkan dengan cairan disinfektan. CHSE itu merupakan kependekan dari cleanliness, healthy, safety and environment. Gitu. Jadi sekarang banyak diterapkan di hotel-hotel di Makassar, insya Allah sudah banyak yang menerapkan CHSE seperti itu teman-teman. Saya ingin lebih dalam nih Pak Ketum tentang pentingnya GIPI ya, gabungan industri gitu. Kan ini amanat dari undang-undang. Kita butuh satu kolaborasi besar gitu ceritanya kan, untuk membawa pariwisata Indonesia pada satu tujuan besar. Saya ingat dulu waktu Pak Arif Yahya ada target Pak ya, 10 juta wisatawan, kemudian 20 juta gitu kan. Nah sekarang kira-kira apa nih yang menyatukan teman-teman industri nih Pak ke depan kita ini? Iya, GIPI itu kan amanah undang-undang, ya kan? Dan GIPI itu adalah nanti kalau dilihat di pasal 50 di undang-undang itu akan ketahuan siapa yang jadi, ada asosiasi ada, dan itu bukan perorangan. Jadi ya kita lebih banyak pada koordinasi. Jadi kita itu bukan bisnis, kita adalah partner pemerintah. Kita partner kerja pemerintah pada dasarnya. Nah ini adalah yang penting. Dan ini adalah mempersatukan. Oleh sebab itu yang pertama yang didirikan adalah di provinsi-provinsi. Di provinsi, ya kan? Iya. Ya, provinsi. GIPI hanya provinsi. Di provinsi itu ada asosiasi-asosiasi yang kita kumpulkan itu untuk namanya koordinasi kerjasama yang baik. Dalam arti kata, kita tidak mungkin mengerjakan sesuatu tanpa bekerja sama. Begitu juga di dalam bidang pariwisata. Ya, jadi tugas GIPI lah itu mempersatukan. Dan GIPI bukan bisnis. Bukan bisnis. Bukan bisnis. Nah, dia nirlaba di dalam undang-undangnya begitu. Jadi saya hanya memberikan bahwa kepada teman-teman, mari kita bergabung, dan yang meneruskan itu adalah ke bawah itu organisasi anggota kita. Ya, asosiasi-asosiasi. Asosiasi-asosiasi Industri ataupun profesi. Betul. Nah, begitulah kira-kira yang kita kalau harapkan. visi ke depan Pak GIPI kan dulu ada visi 20 juta tapi kayaknya belum tercapai. Begini. Apalagi pandemi sekarang. Iya. Saya tidak mengharapkan bahwa dalam 2-3 tahun ini akan turis asing akan berbondong-bondong kayak dulu, ya kan? Karena pandemi itu bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Ya kan? Belum tentu dia masuk Indonesia, mungkin Indonesia indah tapi masih ditahan. masih muncul nggak pandeminya, Ya, gitu kan? pandeminya. Nah itu, dan pandemi itu tidak akan bisa selesai dengan cepat. Dan saya yakin jangan kita mengharapkan bagaimana 20 juta 10 juta turis asing. Iya. Tapi kita ada suatu hal yang kadang-kadang kita lupakan. Mari kita bangun pariwisata domestik. Dengan pariwisata domestik itu adalah bisa memperkenalkan dari satu daerah ke daerah lain, ya kan? Dan infrastruktur sekarang sudah dibangun dengan bagus. Dulu ke Toraja 7-9 jam,
ya kan dari Iya. Makassar. Iya, sekarang ada pesawat. Sekarang ada pesawat ke Palopo, kemudian ada pesawat ke Toraja sendiri gitu. Nah kayak begitu. Jadi sekarang sudah lebih modern lagi, sudah istilahnya sudah orang sudah gampang. Jadi jangan lagi memperkenalkan dunia luarnya dulu, Indonesia aja. Indonesia dulu. Nah, Indonesia dulu. Mari kita berwisata di Indonesia saja. Iya, betul. Nah, itu. Dan ini adalah suatu sumber ekonomi, sumber bisnis daripada para travel agent sekarang. Jadi jangan mikir dulu keluar dulu. Mari domestik itu kuat itu. Kita mempunyai penduduk hampir 300 juta. Iya. Mungkin marketnya hanya 150 juta atau 100 juta. Besar sekali itu. Mari kita bagi-bagi, tapi bagaimana menciptakan produk-produk supaya lebih mengena kepada teman-teman kita atau masyarakat kita Indonesia. Begitu. Jadi kita sekarang bangun pariwisata domestik, kemudian kita juga tetap supaya mengharapkan asing, ya kan? Tapi asing tuh lebih bergantung kepada orang lain, tapi domestik itu kan bergantung pada kita, ya kan? Iya, betul. Ya, kita yang menentukan. Tapi kalau dari luar asing kan masih menentukan ini, transportnya yang jarak jauh dan lain-lain gitu. Jadi mereka juga mungkin lagi tahan dulu, Pak. Biasakan mereka mengejar vacation, sekarang tertahan karena mereka secara ekonomi juga mungkin ada. Dan mereka juga akan mencari daerah yang sekitar seperti kita. Iya. Berwisata di Sulawesi saja, berwisata di Jawa saja, nanti berwisata Indonesia saja. Ya kan itu kan? Ya. Betul. Itulah kalau kita bilang bahwa apa yang kita tuju goalnya adalah itu. Ya. Mari kembangkan wisata domestik. Cina negara itu besar, itu sebenarnya domestiknya yang diperkuat ya. Iya. Dari awal begitu. Ya, Cina, Jepang begitu. Begitu sekarang ada pandemi udah di dalam negeri aja duluan gitu jadi. Memang udah bagus duluan kalau Cina, Pak ya. Hainan, terus kemudian Guilin itu beberapa tempat memang udah ada tempat wisatanya duluan, baru wisatawan datang. Memang sudah bagus infrastrukturnya. Kita juga begitu. Kita juga begitu. Kita yang penting bagaimana saya untuk menginisiasi umpamanya lembaga pendidikan melalui BPPD bahwa bagaimana kita membuat wisata dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Satu hal yang surprise menurut saya di Bali kemarin itu zamannya pandemi ini membawa tur para pegawai hotel di Nusa Dua di mana ini. Dia puluhan tahun kerja di hotel di situ, dia tidak pernah tahu ada apa di Ubud. Dia tidak pernah tahu ada apa di daerah lainnya kecuali di daerah Nusa Dua aja. Ya kan? Kute, karena dia kehidupannya di situ. Dia hanya menjual hotelnya saja. Hotelnya saja atau daerahnya itu saja. Dia sendiri nggak ngerti dia ada apa lagi di Bali itu. Nah, begitu juga di sini saya menyarankan di Jawa ini saya akan mengusulkan kepada Kementerian Pariwisata, saya akan mengusulkan kepada Pak Nadiem itu Kementerian Kebudayaan ya dan lain itu supaya ikut mendidik anak-anak SMP saja untuk berwisata kemana-mana. Jadi harus jadi anggaran dari pemerintah, ya kan? Begitu. Jangan sampai sekarang, ada sekolah ini orang tuanya istilahnya diperes suruh bayar, tapi kalau nggak bayar kan malu kan? Nah gitu. Jadi ini harus kewajiban. RRT itu adalah begitu. Jepang pun begitu. Itu anak-anak sekolah itu pergi kemana-mana dibiayai pemerintah. Oleh sebab itu menjadi sadar wisata. Untuk menuju itulah yang penting lah bagi kita sekarang ke depan ya. Tidak usah memikirkan lagi 30 juta, 20 juta. Saya ikut memikirkan dulu bagaimana caranya dari 17 juta menjadi 20 juta di 2019. Tapi ingat kita ini gunung meletus berapa biji, kemudian tsunami,
di mana sehingga orang luar negeri juga, karena orang luar negeri ingat ya, kita Indonesia sekarang ada tsunami di mana Palu. Iya. Orang luar tidak tahu bahwa itu Palu itu di mana, taunya Indonesia. Begitu juga Merapi dan lain-lain gitu ya. Iya. Jadi itulah saya pikir. Ya. Diskusi kita dengan Pak Direktur Poltekpar dan Pak Ketum GIPI, ya jadi memang banyak di antara kita mungkin ya lebih tahu luar negeri daripada daerah sendiri. Lebih banyak saya punya teman juga dia sering ke Singapura, mungkin dia sering ke Malaysia, tapi ketika Toraja dia nggak tahu Pak. Toraja nggak tahu. Seperti itu. Nah, makanya inilah saatnya, momennya untuk kita berwisata di domestik di daerah kita, dan termasuk mengembangkan produk-produk lokal kita ya. Boleh. Dan terakhir Pak Arya adalah salah satu GM yang mensupport produk-produk lokal. Produk-produk lokal di Makassar. Mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut Pak. Silakan. Harper. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan. Telepon aja dulu ya. Langsung. Ya. Kalau kita bicara unit hotel, salah satu strategi persaingan yang ada itu di dalam meningkatkan daya saing yaitu adanya unique selling point. Nah, banyak orang berpikir unique selling point itu apa ya, sesuatu yang bisa kita buat lebih dari yang lain gitu. Pada kenyataannya setelah saya melihat spek yang dibahas Pak Didin, spek yang dibahas oleh Pak Direktur, bahwa kita melihat dari diri kita sendiri, yaitu SDM kita. Nah, kalau kita sudah bisa create capability, kita punya SDM, nah kita mudah ya untuk bisa melihat bahwa mengajak kata bahasa hotel ini adalah aset mereka, hotel ini adalah bahasanya itu self belongingnya itu tumbuh. Nah, karena yang kita ajak adalah each employee has the right to be involved of the work that affect them. Nah, unit selling point yang kita buat ini kolaborasinya dengan seputaran kita saja seperti apa. Salah satu contoh, kita bicara pizza, akhirnya saya menjual yang namanya kita create pizza dangkot, ya, pizza sambal mbe, pizza sambal mata. Jadi semua yang lokal punya ingredient kita pakai. Nah, sekarang ketika orang bicara tentang UMKM, saya berpikir apa tindak lanjut yang kita bisa lakukan untuk UMKM. Dan ternyata ide tercetus karena kami bentuk namanya Quality Improvement Team. Jadi ada ide tercetus, kita buat kenapa ya kita nggak ngangkat UMKM. Betul. Itu. Nah, dulu kita mikir untuk mengangkat UMKM punya produk di hotel itu kita harus punya space, jualannya seperti apa gitu ya. Nah, ternyata saya punya creativity, kenapa enggak ya produk minibarnya kita pakai punyanya mereka. Nah, inilah yang kita ajak dengan sistem mekanisme kongsinasi ya, dan kita juga mengerti produk mereka seperti apa dan percepatan finansial yang kita harus rotate. Jadi per minggu kita minta invoice, 2 minggu kita paid, dia punya bill, artinya perputaran itu ada. Itu yang kita pakai. Kita mungkin lihat di kamar ada snack-snack, nah, itu buatan lokal Pak. Ya, ini salah satu ide dari Pak Arya. Itu perlu kolaborasi. Iya, kolaborasi. Nanti travel insya Allah join Pak. Pasti. Pasti. Oke, terima kasih Pak Ketum, Pak Ketua. Sama-sama. Ada Madir tadi. Gitu. Ya, terima kasih Pak Direktur. Banyak masukan dan tentunya kita berharap bahwa pandemi ini segera berakhir, dan tentunya kita ngambil hikmah juga di samping pandemi adalah kita kembangkan produk lokal kita, dan ini adalah satu momen, mungkin sebuah milestone batu pijakan kita untuk melompat lebih tinggi ke depan. Terima kasih, saya A'la, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.